barangkali insya Allah menurut Allah sudah cukup bekal-bekalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah barangkali dosanya sudah mulai ringan berkurang, amalnya sudah mulai cukup banyak dikumpulkan, sehingga kerinduan itu sudah semakin tampak untuk mengajaknya berpulang. Yang jadi persoalan kita saat ini masih dihadapkan pada perjuangan yang tidak mudah. Ada hal-hal yang mungkin bisa menggugurkan amalan-amalan yang sudah kita anggap cukup. Karena itu kami ingin memberikan pesan untuk kita semua, untuk saya, Anda, dan kita. Jangan pernah bermain-main dari sisa waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya ketika diberikan kesempatan selanjutnya, barangkali menurut Allah itu adalah kesempatan terbaik untuk bisa mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sebelumnya, dan juga menambah bekal-bekal yang mungkin kurang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya selalu menyampaikan dua kalimat yang sangat penting, mengutip pernyataan ulama-ulama kita terdahulu. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang saleh, memperbanyak kebaikan di hari-hari kita, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami baru tiba kemarin dari tur kisaran pantai utara Jawa, dari selatan sebetulnya, dari Jogja sampai ke Pantura sampai kembali lagi. Saya sebelum kembali ke Jakarta, ke Bekasi, menerima juga kabar bahwa teman kami, Masya Allah, ya, satu angkatan dengan kami saat kuliah, usianya juga tidak terpaut jauh, saya lebih tua 1 tahun dari beliau, dan tawadhu sekali, ya, tawadhu, Masya Allah, bergaul luar biasa, orangnya baik, pintar, dan tidak pernah menunjukkan bahwa beliau itu salah seorang anak, ya, dan satu-satunya, ya, anak tunggal dari seorang kiai besar, ya, dan punya karisma luar biasa di salah satu tempat di Jawa Timur, ya, Masya Allah, dan juga meneruskan perjuangan ayahandanya untuk mengajar, ya. Karena Allah, ternyata beliau pamit pada istrinya, keluarganya, ya, pamit pada keluarganya untuk melanjutkan studi di Surabaya, ya, pamit untuk pergi dalam masa yang cukup singkat, jarak yang tidak pula jauh, tapi Allah menginginkannya untuk pergi lebih jauh, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal-bekal yang sudah dicukupkan. Saya sampai berkata, Masya Allah, kamu beruntung, tidak? Ya. Dia diberikan usia yang cukup muda, 32 tahun, kamu sudah cukuplah, ya, Quran sudah mulai kamu hafalkan, hadis sudah kamu kumpulkan, jamaah sudah banyak kamu ajarkan. Jadi kalaupun kamu pulang, jamaah mengamalkan ilmumu, sudah cukup pahala mengalir untukmu. Dia diberikan 32 tahun, cukup bekalnya untuk pulang. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya katakan, kamu pulang duluan, ya, Masya Allah. Saya belum aman, saya bilang, saya belum aman. Kamu pulang duluan. Beruntung kamu dipanggil Allah, ya, Masya Allah. Ya, saya bilang kamu beruntung, ya, dipanggil Allah dalam keadaan mau berjuang, mau belajar. Nah, itu syahid, ya, syahid. Di dalam Quran, orang-orang yang berjuang dengan pendidikannya, ketika tidak ada panggilan untuk jihad dengan fisiknya, itu disamakan dengan orang berjuang dengan keadaan fisikal. Ada di Quran surah ke-9 ayat 122, ya, Masya Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Tidaklah semestinya semua orang beriman itu berjihad dengan fisiknya semuanya, ya, karena ayat itu turun ketika semua orang semangat mau berjihad fisik. Tiba-tiba majlis ta'lim kosong, kan? Sebagian tempat mulai kosong saking semangatnya, ya. Kemudian Allah turunkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada sebagian kecil dari kalian yang semangat itu untuk belajar agama, ya, supaya dengan itu dibagi tugas. Ada yang berjuang dengan fisiknya, ada yang berjuang dengan ilmunya, sehingga dengan ilmu itu, kata Allah, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya nanti ketika selesai belajar dia bisa mengajarkan kembali ilmunya, dan orang-orang yang tidak berjuang itu dengan fisiknya bisa paham tentang agamanya, bisa berjuang dengan ilmunya, menerapkan syariat dalam kebaikan. Nah, kata Syekh Mustafa Al-Maghi, ya, ahli tafsir dan para ahli tafsir yang lainnya, ayat ini jelas mensejajarkan, ya,
antara jihad fi sabilillah dengan tenaga fisikal dan jiwa, serta jihad fi sabilillah dengan ilmu. Ya. Jadi kalau ada orang berjuang misalnya dalam konteks jihad secara fisik, Anda tak mampu berangkat ke sana, kemudian berjuang dengan ilmunya, itu nilainya sejajar. Yang paling menarik kata beliau, kalau panggilan jihad secara fisik tidak ada atau belum ada masanya, kemudian Anda gunakan waktu untuk berjuang dengan belajar di jalan Allah, maka itu nilainya, Masya Allah, saat tidak ada jihad fisik itu, maka itu nilainya serupa dengan jihad fisik tadi, bahkan lebih unggul dibandingkan dengan jihad fisik saat jihad fisiknya tidak ada. Ya. Maka saya katakan beruntung kamu, hidup kamu ada dalam nuansa kebaikan. Dia hafalkan Qur'annya, hadisnya dia hafalkan, kemudian dia hafalkan fikihnya, dia ajarkan juga, dan dipanggilnya dalam keadaan sedang ingin menuntut ilmu. Kadar Allah di jalan, ya Masya Allah, dia gunakan kendaraannya, tapi dari sisi lain kendaraan lebih besar mengantarkannya ke alam terbaik itu. Ya Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya cuma katakan kamu pulang sudah aman, sementara di hadapan saya masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, dan itu belum aman gitu. Ya, ada riya di situ, ada sombong di situ, ada berbagai hal menguji kita yang boleh jadi bisa meruntuhkan amalan yang sudah kita anggap cukup itu. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu-waktu kita untuk meraih kebaikan-kebaikan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyayangi kita semua dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan yang terbaik.